Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marcella dengan NIM B10111191063. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan yang sangat terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada 2 September 2009. Pemegang saham terbesarnya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan nilai kepemilikan saham sebesar 80,53%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 19,47%. Tujuan dari pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini yaitu untuk mempertahankan keunggulan di pasar, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui pertumbuhan internal maupun pengembangan usaha eksternal. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan inovatif dengan harga terjangkau. Yang ketiga, memastikan para konsumen dan akan ketersediaan produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Berikut merupakan sejarah PT Indofood yang berawal pada tahun 1982, dimulai dengan dibentuknya Grup Consumer Branded Product atau CBP dari Indofood, dan pada tahun 1985 mulai memproduksi makanan khusus dan nutrisi, dan kemudian 1990 hingga 1991 memproduksi makanan ringan dan penyedap makanan. Pada tahun 2008 mulai memproduksi olahan susu dengan mengakuisisi Drayton Pte Ltd. 2009 Indofood memisahkan grup CBP menjadi perusahaan individual dengan nama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 2010 resmi bergabung di Bursa Efek Indonesia, dan pada tahun 2013 memproduksi minuman dan membeli PT Pepsi Cola Indo Beverage. 2014 mulai melebar ke bisnis AMDK dengan mengakuisisi merek Club dan mengembangkan bisnis olahan susunya dengan mengakuisisi merek Milkwart. Pada tahun 2017, membeli saham PT Indofood Asahi Sukses Beverage dan PT Asahi Indofood Beverage Makmur. Dan kemudian kedua perusahaan tersebut diubah menjadi PT Indofood Anugrah Sukses Baroka dan PT Anugrah Indofood Baroka Makmur. Dan pada 3 November 2018, membeli saham PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia yang dipegang oleh Nestle. Kemudian nama perusahaan diubah lagi menjadi PT Nugraha Indah Citra Rasa Indonesia. Dan pada tahun 2020 mengakuisisi seluruh saham Pine Hill Company Ltd. Dan 17 Februari 2021 mengakuisisi saham PT Indofood Virtolai Makmur. Dan kemudian nama perusahaan tersebut diubah menjadi PT Indofood Fortune Makmur. Adapun IPO Debt atau Initial Public Offering merupakan penjualan atau penawaran saham pertama dari suatu perusahaan kepada investor dan masyarakat umum. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk resmi menjual saham pertamanya pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan harga penawaran sebesar Rp5.395, dan perusahaan ini memiliki saham penawaran sebesar Rp1.166.191.000 dengan total saham terdaftar sebesar Rp5.830.954 dan persentase sebesar 20%. Adapun Biro Administrasi Efek pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu PT Raya Saham Registra, dan penjamin emisi utamanya yaitu PT Kim Eng Sekuritas dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Deutsche Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Selanjutnya ada beberapa produk usaha yang dihasilkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Terdapat 6 divisi. Yang pertama, divisi mie instan noodles.
dengan brand Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Pop Bihun, mie telur, cap 3 ayam. Yang kedua, divisi dairy atau produk susu dengan brand Indomie, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Orchid Butter, Indo Es Krim, Milkwat, Good to Good. Yang ketiga, divisi penyedia makanan atau food seasoning dengan brand sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, bumbu racik, Indofood Fresh, kecap Indofood, kecap piring Lombok. Dan yang keempat, divisi makanan ringan atau snack foods dengan brand Citato, Kitela, Lays, Doritos, Chiki, Cheetos, Jet, Strange, Wonderland, dan Dueto. Yang kelima, divisi nutrisi dan makanan khusus atau Nutrition and Special Food dengan brand Promina, Sun, GoFit, GoWell. Dan terakhir, divisi minuman dengan brand Ichi-Ocha, Club, dan Vitamin. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah struktur organisasi garis dan staf, di mana dalam organisasi ini terdapat 2 kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalani organisasi, yaitu yang pertama orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan, yang digambarkan dengan garis di mana bawahan hanya mengenal satu atasan sebagai sumber kewenangan yang memberikan komando dan hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Orang ini berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional, karyawan ini disebut staf. Berikut dapat dilihat struktur organisasi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, ada strategi marketing mix PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, strategi produksi. Adapun strategi yang dilakukan yaitu melakukan inovasi dari segi kualitas dan rasa secara terus-menerus dengan menyesuaikan selera konsumen. Strategi kedua yaitu membangun pabrik di luar negeri dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan. Yang ketiga yaitu standarisasi produk atau penyesuaian rasa dan kualitas pada kegiatan produksi, yang dimana pada kegiatan tersebut sudah melalui penyesuaian di seluruh pabrik dunia. Dan yang keempat, mempertahankan kualitas dengan memperhatikan aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi menjadi aspek utama untuk menjamin mutu produk yang selalu baik. Dan strategi kedua yaitu penentuan lokasi. Adapun faktor yang perlu diperhatikan yaitu saluran distribusi, wilayah penjualan, lokasi gerai, tingkat dan lokasi persediaan, dan sistem transportasi. Yang ketiga ada strategi promosi. Strategi yang dilakukan dengan cara promosi secara besar-besaran dengan iklan yang menarik minat konsumen, menjadikan Indomie sebagai sponsor event pada acara-acara di suatu tempat atau wilayah, dan memasang spanduk secara gratis pada warung atau kedai dengan syarat harus bekerja sama dengan pihak produsen. Dan strategi terakhir yaitu penentuan harga. Penentuan harga produk mie instan ini dengan melakukan penentuan target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Adapun metode yang dipilih yaitu metode markup pricing, di mana metode ini dapat membantu dalam menentukan laba yang diinginkan. Selanjutnya, analisis fundamental pada saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan aset ICBP selama 9 tahun terakhir di 2020, ICBP mencatatkan pertumbuhan aset yang berasal dari penambahan investasi jangka pendek, pajak dibayar di muka, hingga aset lancar lainnya. Dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk kondisi liabilitas, ICBP tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,37%, mencatatkan total liabilitas senilai Rp 13,28 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek senilai 7,41 triliun dan jangka panjang 5,87 triliun pada kuartal 2 2020. Peningkatan tersebut berasal dari beban akrual, utang pajak, liabilitas sewa, hingga utang bank. Utang jangka pendek ini diketahui untuk mendapatkan suku bunga yang lebih murah, dan itu akan otomatis di rollover. Fundamental menunjukkan pertumbuhan nilai yang signifikan atas revenue dan net profit-nya.
Saham ini tidak begitu terpengaruh oleh pandemi karena kinerja volume penjualan noodles masih menunjukkan kenaikan. Adapun segmen ICBP berdasarkan data laporan keuangan, jika dilihat secara tahunan, penjualan semester pertama hampir semua segmen bertumbuh, seperti mie instan sebesar 5,5%, produk diari sebesar 3,2%, makanan ringan sebesar 1,5%, dan penyedap makanan sebesar 25,3%. Dan ICBP mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 31,2% secara tahunan menjadi Rp 3,38 triliun. Adapun pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 4,14% secara tahunan menjadi 3,05 triliun. Untuk melihat apakah saham ini tergolong murah atau mahal, bisa dilihat melalui PBV atau Price to Book Value. PBV-nya pada saham ini yaitu ada di 3,3x yang tergolong masih dalam harga wajar karena menjadi salah satu saham blue chip. Untuk price earning ratio atau PER, ICBP ada di 16,7x yang menandakan ICBP berada di harga premium untuk di sektornya. Untuk return on equity ICBP pada 2020 ada di 24%, naik dari 2019. Yang artinya pada tahun ini ICBP lebih efisien daripada tahun lalu dalam mengelola aset dan liabilitas untuk mendapatkan profit di tengah kondisi pandemi. Adapun yang dapat disimpulkan, PT Indofood ini merupakan perusahaan mie instan dan makanan olahan yang sangat terkenal di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. Dan perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada 2 September 2009 dan pada tahun 2010 resmi bergabung di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tanggal 7 Oktober 2010 resmi menjual sahamnya dengan harga penawaran sebesar 5.395 dengan memiliki saham penawaran sebesar 1.166.191 dengan total saham terdaftar sebesar 5830.954.000 dan persentase sebesar 20%. Adapun hasil produksi dari PT Indofood CBP ini Sukses Makmur Tbk terdapat 6 divisi, yaitu divisi noodles, produk susu, food seasoning, snack food, nutrition, and special food dan beverage. Adapun analisis fundamentalnya menunjukkan pertumbuhan nilai yang signifikan atas revenue dan net profit-nya. Selain itu, saham ini tidak begitu terpengaruh oleh pandemi. Dan kinerja volume pada penjualan noodles masih menunjukkan kenaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.